Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta nikmat kesempatan untuk belajar ilmu agama. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mulai belajar salah satu ilmu yang sangat penting dalam memahami bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh, tentu kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu adalah ilmu untuk mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab, kedudukan kalimat, dan juga perubahan akhir kata. Dari lafadz contoh ja'a Muhammadun. Kita kan belum tahu Muhammadun ini kenapa dibaca rofa, kenapa dibaca dhammah. Ada lafadz Muhammadin, marartu bi Muhammadin. Kenapa lafadz bi Muhammadin, Muhammadinnya dibaca jer, dibaca kasroh? Kita akan tahu dengan pembahasan ilmu nahwu ini. Nomor 2, bagaimana hukum belajar ilmu nahwu? Hukum belajar ilmu nahwu adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Apa manfaat belajar ilmu nahwu? Manfaatnya belajar ilmu nahwu adalah agar kita dapat membaca dan memahami bahasa Arab dengan benar, serta terhindar dari kesalahan dalam membaca dan menyusun kalimat bahasa Arab. Contohnya ada lafadz fa, ada shad, ada lam. Kalau kita tidak belajar ilmu nahwu, kita akan bingung. Sebenarnya lafadz ini dibaca seperti apa? Apakah dibaca faslun, ataupun dibaca faslin, atau dibaca faslan? Maka ilmu nahwu ini berperan di dalamnya. Lalu siapa orang yang pertama kali menyusun ilmu nahwu? Orang yang pertama kali menyusun ilmu nahwu adalah Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Atas saran dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau menyusun ilmu nahwu. Setelah kita mengetahui apa itu ilmu nahwu, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kalam. Sebelum kita mengetahui takrif kalam, kita harus mengetahui bagaimana kaidah terbentuknya kalam. Simpelnya adalah kaidah terbentuknya kalam adalah huruf hijaiyah kalau digabungkan maka menjadi kata atau kalimat. Kalimat dan kata ketika digabungkan akan menjadi kalam. Langsung ke contohnya. Ada lafadz atau ada huruf hijaiyah za, ya, dal. Huruf hijaiyah za, ya, dal, kalau digabung menjadi satu, ini akan menjadi namanya kata atau kalimat. Huruf qaf, alif, hamzah, dan juga mim, kalau digabung, maka akan menjadi kata atau kalimat. Sekarang, kata atau kalimat, ini ada dua kalimat, 1, 2. Kata atau kalimat, kalau digabung-gabung, maka akan menjadi yang namanya kalam. Saya ulangi. Ada huruf hijaiyah jim, alif, dan juga hamzah. Huruf hijaiyah ini, ketiga huruf hijaiyah ini, sekarang digabung. Maka kalau sudah digabung, ini namanya kata. Ataupun huruf hijaiyah za, ya, dan juga dal. Digabung lagi, maka menjadi kata atau kalimat. Sekarang, kalimat, kalau digabung menjadi satu, ini namanya kalam.
Contohnya lagi biar lebih paham. Ada huruf hijaiyah hamzah, kaf, dan juga lam. Ketiga huruf hijaiyah ini kalau digabung-gabung menjadi kata. Huruf hijaiyah ba, kaf, ro. Kalau digabung-gabung menjadi kata. Kata, ada dua kata di sini. Ada dua kata. Kalau digabung-gabung menjadi kalam. Sudah bisa dipahami? Kalau sudah paham, kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Sekarang kita belajar takrif kalam. Apa yang dimaksud dengan kalam? Yang dimaksud dengan kalam di sini adalah lafaz yang berbahasa Arab, tersusun dari dua kata atau lebih dan juga memahamkan. Penjelasannya nanti di bawah. Lanjut ke rukun-rukun kalam. Rukun kalam itu ada 4. Yang pertama berupa lafaz, berbahasa Arab, tersusun dari dua kata atau lebih. Yang keempat, memberikan makna yang sempurna dan juga memahamkan. Penjelasannya kita uraikan di bawah ini. Nah, syarat yang pertama dari kalam adalah berupa lafaz. Apa itu sebenarnya lafaz? Lafaz adalah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah atau seluruhnya. Contohnya di sini ada lafaz Muhammadun. Kita perbesar. Dalam lafaz Muhammadun ada berapa huruf hijaiyah yang tampak? 1 mim, ha, mim, dan juga dal. Berarti kata Muhammadun ini mengandung huruf hijaiyah. Di sini contohnya lagi bakrun. Ada berapa huruf hijaiyah? Kita hitung bersama. 1, 2, 3. Lafaz selanjutnya adalah zaidun. Ada berapa huruf hijaiyah? Ada 3. 1, 2, 3. Berarti ketiga kalimat tadi atau kata tadi itu sudah merupakan lafaz. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung huruf hijaiyah. Contohnya di sini zaidun, za, ya, dan juga dal. Berarti kalau ditanya zaidun ini termasuk lafaz apa tidak? Termasuk karena mengandung bahasa Arab. Karena mengandung huruf hijaiyah. Syarat yang nomor 2 dari kalam. Syarat yang nomor 2 dari kalam adalah berbahasa Arab. Maksudnya bagaimana? Yang dimaksud dengan berbahasa Arab adalah lafaz tersebut menggunakan bahasa Arab. Bukan bahasa lainnya, seperti bahasa Indonesia, ataupun bahasa Inggris, ataupun bahasa-bahasa yang lain selain bahasa Arab. Ada seseorang ngomong, Assalamualaikum. Ini kan bahasa Arab, berarti termasuk kalam. Contohnya di sini, ada orang ngomong, Zaidun Qaim. Zaid sedang berdiri. Atau Zaid itu orang yang berdiri. Berarti dia ngomong dengan bahasa Arab termasuk kalam. Yang kedua, ada orang bilang Alhamdulillah. Berarti sudah memenuhi syarat yang berupa bahasa Arab. Ini termasuk kalam apa tidak? Sudah termasuk. Karena berbahasa Arab. Selanjutnya lafaz Assalamualaikum. Ini sudah berbahasa Arab. Berarti sudah memenuhi syarat yang kedua, yaitu berbahasa Arab. Kalau ditanya sekarang Assalamualaikum termasuk kalam apa tidak? Termasuk. Apa syarat yang pertama tadi? Karena Assalamualaikum itu sudah berupa lafaz. Yang kedua, sudah berbahasa Arab. Alhamdulillah sudah mengetahui 2 syarat kalam. Contohnya yang tidak termasuk bahasa Arab itu seperti apa pernyataannya?
ada teman kita bilang Zaid sedang tidur. Dia itu tidak menggunakan bahasa Arab, tetapi pakai bahasa Indonesia. Berarti di sini tidak termasuk dalam syarat-syaratnya kalam. Jadi kalau ada orang yang menggunakan Zaid sedang belajar, termasuk kalam apa tidak? Tidak termasuk, karena tidak berbahasa Arab. Syarat yang nomor 3 dari syarat kalam adalah murakkab. Apa itu murakkab? Murakkab adalah lafadz yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Ingat pelajaran di atas, setiap yang berbahasa Arab itu adalah lafadz. Contohnya di sini alhamdu. Di sini ada berapa lafadz atau berapa kata? Ada 2. Yang pertama alhamdu, yang kedua lillahi. Berarti sudah memenuhi syarat atau tidak? Sudah memenuhi, karena ada 2 kata, 1, 2. Contoh di sini yang lebih dari 2 kata. Lafadz alhamdu lillahi Rabbi al-alamina. Ada 4 kata. Alhamdu 1, lillahi 2, Rabbi itu 3, al-alamina itu 4. Kalau ditanya sekarang, alhamdulillahi rabbil alamin termasuk kalam apa tidak? Termasuk. Karena sudah memenuhi syarat. Yang pertama berupa lafadz. Oke. Berbahasa Arab. Oke. Yang ketiga, tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Ada 4 kalimat, berarti termasuk kalam. Selanjutnya, contohnya di sini biar lebih paham, Allahus somadu. Di sini ada berapa kalimat atau ada berapa kata? Ada 2 kata. Allahu as-somadu. Berarti sudah memenuhi syarat yang berupa murakkab. Contohnya di sini ihdina 1, as-sirata itu 2, al-mustaqimah itu 3. Berarti ini sudah memenuhi syarat-syarat yang berupa murakkab. Tinggal 1 syarat lagi. Nah, sebelum kita sampai ke syarat yang terakhir, di sini ada keterangan apabila hanya satu kata, maka tidak termasuk kalam. Contohnya ada lafadz Zaidun saja, atau Bakrun saja, atau Kolamun, Babun, Kitabun. Cuma 1 kata. Kalau 2 kata contohnya kan seperti ini. Rabbil alamina. Ini 1, 2. Kalau cuma 1 kata seperti ini, maka tidak termasuk kalam atau tidak murakkab. Kenapa? Karena tidak murakkab. Syaratnya murakkab adalah 2 kata. 1, 2. Di sini ada berapa kata? Cuma 1 saja. Berarti ini tidak termasuk kalam. Tidak memenuhi syarat yang ketiga. Syarat yang terakhir adalah mufid ataupun memahamkan. Maksudnya apa? Memberikan makna yang sempurna dan bisa dipahami. Sekiranya apabila orang itu mengucapkan, pendengar itu langsung dapat memahami maksudnya secara sempurna dan tidak menunggu kata selanjutnya. Contohnya, informasi yang telah sempurna di dalam Al-Quran, Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika kita itu mendengar kata-kata ini, kita tidak timbul pertanyaan karena informasinya itu sudah sempurna. Contohnya lagi yang sudah sempurna, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.
Ini pernyataan yang sudah sempurna yang mungkin kita itu tidak akan bertanya lagi. Contohnya lagi, wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini informasi yang sudah sempurna. Atau contoh yang lain kalau dibahasakan Indonesia, Zaid telah datang dari masjid. Nah, ini termasuk kata yang sempurna. Sudah bisa dipahami, kita tidak akan bertanya lagi. Contohnya di sini, contoh yang informasi tidak sempurna. Idza jaa Zaidun. Idza jaa Zaidun. Artinya apabila Zaid datang, orang yang mengatakan barusan tadi itu tidak meneruskan. Otomatis kita yang mendengar itu bingung. Bingung, lalu apa? Setelah Zaid datang itu, lalu apa yang akan terjadi? Seperti itu bahasanya. Contoh yang nomor 2, apabila Muhammad pergi. Misalkan ada teman kita yang bilang, apabila Muhammad pergi, otomatis kita akan timbul pertanyaan, hah? Maksudnya gimana? Atau apa yang akan terjadi ketika Muhammad pergi? Kata-katanya itu tidak sempurna, tidak dilanjutkan. Misalkan ada terusannya, apabila Muhammad pergi, maka saya akan ikut pergi. Berarti orang tadi itu tidak menyempurnakan informasinya. Kalau seperti ini, apakah masih disebut kalam? Tidak. Karena tidak memenuhi syarat yang terakhir. Oke, syarat yang pertama sudah terpenuhi, yaitu berupa lafadz. Indahaba Muhammadun, berupa lafadz. Berbahasa Arab. Tersusun dari 2 kata atau lebih. Ada 3 kata di situ. Tapi syarat yang terakhir ini tidak terpenuhi, yakni tidak bisa dipahami. Indahaba Muhammadan. Kalau contohnya di atas tadi, wallahu sami'un alim, ini dapat dipahami, informasinya itu jelas. Berbeda dengan lafadz indahaba Muhammadun, apabila Muhammad pergi. Contohnya di sini lagi, lau hadarul muallim, seandainya guru hadir, kita kan bingung. Maksudnya seandainya guru hadir itu apa? Apa yang akan terjadi jikalau guru hadir? Nah, tentunya kita pasti akan bertanya lagi. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa lafadz idza jaa Zaidun apabila Zaid datang tidak dikatakan belum sempurna dan tidak memahamkan? Jawabannya adalah, sudah saya jelaskan tadi, karena pendengar atau kita yang mendengarkan masih menunggu kelanjutan dari ucapan tersebut. Setelah teman kita mengatakan apabila Zaid datang, otomatis di dalam diri kita akan muncul pertanyaan, lalu apa yang akan terjadi atau apa yang akan dilakukan jikalau Zaid datang? Seperti itu. Maka kalau ditanya idza jaa Zaidun, apakah termasuk kalam? Tidak. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Karena syaratnya kalam itu keempat-empatnya itu harus terpenuhi. Yang pertama berupa lafadz, berbahasa Arab, tersusun dari 2 kata atau lebih, dan juga dapat dipahami. Di sini idza jaa Zaidun tidak dapat dipahami karena informasinya belum sempurna. Nah, bagaimana hukum suatu lafadz yang tidak memenuhi 4 syarat? 4 syarat, kalau cuma 1 tidak terpenuhi, 2 tidak terpenuhi, keempat-empatnya harus wajib terpenuhi. Apakah masih bisa disebut kalam? Jawabannya adalah tidak bisa dikatakan kalam. Pertanyaan selanjutnya, alhamdulillahirabbil alamin. Termasuk kalam atau tidak? Alasannya kenapa? Coba kita uraikan bersama. Syarat yang pertama dari kalam adalah berupa lafadz. Alhamdu. Ingat, huruf hijaiyah kalau digabung-gabung menjadi lafadz. Sekarang atau menjadi kata atau kalimat. Kata
Kalau digabung-gabung menjadi kalam. Ada berapa kata di sini? 1, 2, 3, 4. Sekarang ke persyaratan kalam. Yang pertama berupa lafadz. Oke. Alhamdulillah sudah berupa lafadz karena berbahasa Arab. Nomor 2, berbahasa Arab. Sudah pasti. Nomor 3, tersusun dari 2 kata atau lebih. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4. Sudah memenuhi. Artinya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Otomatis informasi ini kan sudah sempurna, sudah akurat, tidak akan timbul pertanyaan setelahnya. Maka lafadz alhamdulillahirabbil alamin ini termasuk kalam. Jawabannya adalah karena sudah termenuhi syarat, yaitu berupa lafadz, berbahasa Arab, tersusun dari 2 kata atau lebih, dan juga memahamkan. Baik teman-teman, kita sampai di sini dulu. Apabila ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang memahamkan, bisa komen di kolom komentar. Baik, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.